Negara yang dikenal sebagai paru-paru dunia karena kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, namun regulasi tentang ekosistem yang dibangun di Indonesia masih tergolong rapuh dan kurang optimal. Belum adanya sistem berkelanjutan yang efektif menjadi alasan diimplementasikannya danau sebagai sumber daya alam yang berharga di Indonesia. Danau Rangas sebagai salah satu danau potensial yang berasal dari sistem Sungai Rungan terletak di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah merupakan salah satu wilayah dengan potensi besar dalam pemanfaatan perairan umum termasuk danau. Meskipun terhubung dengan Sungai Rungan, muka air Danau Rangas fluktuatif mengikuti dinamika pasang surut. Danau Rangas di Kalimantan Tengah adalah salah satu contoh Oxbow Lake yang berasal dari sistem Sungai Rungan. Airnya berwarna coklat hingga kedalaman mencapai 6 meter. Sebagai danau yang terisolasi, Danau Rangas berevolusi menjadi ekosistem unik dengan karakteristik hidrodinamik dan morfologi berbeda. Interaksi Danau Rangas dengan sungai utama, baik alami maupun buatan, penting dalam membentuk struktur fisik dan fungsi ekologisnya. Oxbow Lake merupakan fitur geomorfologi sungai yang menarik dan unik secara ekologis. Meskipun awalnya serupa dengan sungai induk, Danau Rangas berkembang menjadi sistem yang khas. Cekungan inilah yang menjadi karakteristik unik pada Danau Rangas. Cekungan Danau Rangas dipengaruhi oleh konektivitas hidrologis dan kondisi lingkungan setempat. Namun, saat ini kondisi ekosistem Danau Rangas juga menghadapi tekanan dari aktivitas manusia. Salah satu bentuk tekanan antropogenik yang paling nyata adalah aktivitas penambangan emas yang dilakukan di sekitar area danau. Dampak dari aktivitas penambangan emas tersebut berpotensi menghasilkan limbah berupa lumpur atau endapan yang dapat menyebabkan kekeruhan dan pencemaran air danau. Masuknya zat-zat pencemar berpotensi mengubah kualitas air secara negatif. Penggunaan merkuri dalam proses pemurnian emas oleh penambang diduga menjadi sumber polutan. Perubahan lingkungan yang dipicu oleh aktivitas penambangan emas perlu dikaji lebih lanjut melalui pendekatan bioindikator yang sensitif seperti diatom. Diatom adalah mikroalga fotosintetik yang unik dengan frustula silika membuatnya tahan di kondisi ekstrim. Diatom termasuk dalam Bacillariophyta merupakan alga mikroskopis yang dapat dijumpai di berbagai macam habitat, mulai dari tanah lembab sampai air tawar dan laut. Fitur unik dari diatom adalah sel yang terbuat dari silika dan memiliki struktur fotonik di dalam frustula dan adanya pori pada skala nano yang apabila berinteraksi dengan spektrum cahaya dapat diidentifikasi. Berdasarkan tempat hidupnya, diatom dibagi menjadi dua, yaitu diatom planktonik dan diatom bentik. Diatom planktonik merupakan diatom yang hidupnya melayang di perairan sehingga arus air mempengaruhi distribusi dari diatom planktonik. Sedangkan diatom bentik merupakan diatom yang hidupnya menempel pada substrat. Diatom epipelik termasuk dalam diatom bentik yang menempel pada substrat sedimen memiliki karakteristik penting, yaitu sensitif terhadap perubahan lingkungan dan memiliki distribusi yang luas. Salah satu keunggulan utama diatom epipelik terletak pada struktur dinding selnya yang terbuat dari silika. Material ini memungkinkan diatom untuk tersimpan dalam sedimen dalam jangka waktu yang sangat lama, menjadikannya alat yang berharga untuk studi paleolimnologi. Dalam menjelajahi arsip suatu perairan, seperti membaca buku sejarah yang unik. Untuk mengungkap sejarah itu, para peneliti mengambil sampel diatom menggunakan metode coring, sebuah teknik tepat untuk mengambil sampel sedimen yang berisi fosil-fosil kecil bernama diatom. Metode coring memungkinkan para peneliti untuk mendapatkan lapis demi lapis sedimen yang setiap lapisannya menyimpan catatan waktu dari kondisi lingkungan di masa lalu.
Dengan menganalisis komposisi diatom di setiap lapisan inti sedimen, kita dapat merekonstruksi sejarah ekologis sebuah perairan tawar, termasuk danau. Melalui studi paleolimnologi di Danau Oxbow, memberikan pemahaman tentang perubahan iklim alami di masa lalu, dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan danau, serta bagaimana ekosistem air tawar merespons berbagai tekanan dalam konteks antropogenik. Kurangnya kesadaran manusia berpotensi berdampak pada ekosistem danau. Berbagai upaya yang dilakukan, kita perlu bersinergi antara lembaga pemerintahan, masyarakat, dan peran pemuda sebagai agen perubahan. Dari hal sederhana, kesadaran menjaga ekosistem sekitar bisa menyelamatkan Danau Rangas, karena aksi kecil hari ini bisa mengubah esok hari. Edukasi dan merubah perilaku masyarakat, bersama kita selamatkan Danau Rangas. Danau Rangas bukan sekedar air, tetapi ini adalah kehidupan, sejarah, budaya, dan masa depan. Saatnya kita bukan hanya sebagai penikmat keindahannya, tetapi menjaga keberlanjutannya. Karena menjaga Danau Rangas adalah menjaga Kalimantan, menjaga Indonesia, dan menjaga bumi kita. Bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya. kami sedang melakukan riset BRIM dengan tema Biodiversity in Oxbow Lake, Central Kalimantan. Bersama kita Bisa bersatu membangun kolaborasi. Lagi-lagi.